Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan latihan penilaian harian, struktur, dan kebahasaan teks fabel bersama Anton Gata. Pilihlah satu jawaban yang benar. Soal 1. Bagian dalam cerita fabel yang memperkenalkan tokoh-tokoh dan juga latar tempat maupun latar waktu terjadinya cerita disebut dengan A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Soal 2. Bagian dalam teks fabel yang ditandai dengan perkenalan masalah hingga terjadi konflik dan klimaks cerita disebut dengan A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Soal 3. Bagian dalam teks fabel yang menunjukkan bahwa masalah yang terjadi mulai menemukan jalan keluar dan memasuki tahap peleraian atau penyelesaian disebut dengan A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Soal nomor 4. Bagian dalam teks fabel yang merupakan bagian penutup cerita yang biasanya berisi kesadaran atau akibat yang dialami oleh tokoh dan juga pesan-pesan dalam cerita disebut dengan A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Soal nomor 5. Dikisahkan di sebuah hutan yang sangat lebat tinggallah bermacam-macam hewan. Ada semut, gajah, harimau, dan sebagainya. Pada suatu hari datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu seketika membuat panik seluruh hewan penghuni hutan. Semua hewan berlari ketakutan menghindari badai tersebut. Dalam teks fabel, kutipan tersebut merupakan bagian A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Soal 6. Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menarik dan menelannya ke dalam lumpur tersebut. "Tolong, tolong, aku terjebak di lumpur hidup. Tolong," teriak si semut. Dalam teks fabel, kutipan tersebut merupakan bagian A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Soal nomor 7. Siapa kamu? Tanya si semut galau. Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu hina, jawab si kupu-kupu. Semut merasa malu sekali dan meminta si kupu-kupu untuk menolongnya dari lumpur yang menghisapnya. "Tolong aku, kupu-kupu, aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong bisa bertahan dari badai. Padahal aku hanya berlindung di bawah tanah." Dalam teks fabel, kutipan tersebut merupakan bagian A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Soal 8. Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut. Semut pun selamat. Ia berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan.
Dalam teks fabel, kutipan tersebut merupakan bagian A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Soal 9. Berikut yang merupakan bagian orientasi dalam sebuah teks fabel adalah A. Sekuat tenaga si kelinci menghindari kejaran Pak Singa. Namun apa daya, Pak Singa lebih cepat larinya. Akhirnya kelinci terus berlari dikejar Pak Singa tanpa ada yang menolongnya. B. Setelah itu Kentus tiba-tiba jatuh lemas. Perutnya sakit dan perlahan-lahan dikempiskan kembali. Kakak dan teman-temannya menolong Kentus yang lemas kesakitan. Akhirnya Kentus malu dengan sikapnya yang sombong dan merugikan dirinya sendiri. C. Tiba-tiba pohon pisang itu tumbang. Monyet itu jatuh. Dia mengerang kesakitan. Tubuhnya tertimpa batang pohon pisang. Ampun kura-kura, tolong aku menyesal, kata monyet. Tetapi kura-kura sudah berlalu, ia mencari sahabat baru. D. Dahulu kala, nenek moyang kucing dan beruang adalah dua sahabat karib yang selalu berbagi. Kemana-mana mereka selalu bersama. Pada suatu ketika, beruang mengutarakan keinginannya untuk belajar memanjat kepada kucing. Soal 10. Berikut ini yang merupakan bagian koda dalam teks fabel adalah A. Kancil dan kura-kura sudah lama bersahabat. Pada suatu hari mereka pergi menangkap ikan di sebuah danau. Berjumpalah mereka dengan seekor kijang. Kijang ingin ikut, lalu mereka pergi bertiga. B. Di tepi hutan hiduplah seekor monyet dan seekor kura-kura. Pada suatu hari monyet mengajak kura-kura menanam pohon pisang. C. Di tengah padang rumput yang sangat luas terdapat sebuah kolam yang dihuni oleh berpuluh-puluh katak. Di antara katak-katak tersebut ada satu anak katak yang bernama Kentus. Dia adalah anak katak yang paling besar dan kuat. D. Buaya putih, engkau telah berlaku jujur, adil, dan patuh. Maka kelak setelah aku tiada, engkaulah yang berhak menjadi raja menggantikanku. Demikian titah sang raja kepada buaya putih. Demikianlah kejujuran selalu berubah manis pada mereka yang selalu jujur dalam berkata-kata dan bertindak. Soal 11. Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur yang bisa menarik dan menelannya ke dalam lumpur tersebut. Kata sifat yang menyatakan watak tokoh semut dalam kutipan tersebut adalah A. Semua, B. Menarik, C. Sombong, D. Menelan. Soal 12. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangat. Kicauan burung terdengar dengan sangat merdunya. Tetapi apa yang terjadi? Banyak pohon tumbang berserakan sehingga membuat hutan sangat berantakan. Kata yang menyatakan keterangan waktu dalam kutipan tersebut adalah A. Keesokan harinya, B. Sangat merdunya, C. Sangat hangat, D. Sangat berantakan. Soal 13. Di sebuah hutan terdapat rawa yang dihuni oleh beberapa jenis ikan. Di antaranya adalah sekelompok ikan mujair yang hidupnya sangat tentram dan bahagia. Namun ketenangan mereka terganggu sejak seekor ular merah atau si merah sering mencari mangsa di tepi sungai. Kata-kata yang menyatakan keterangan tempat dalam kutipan tersebut adalah A. Sebuah, beberapa, sekelompok, B. Sangat tentram, bahagia, ketenangan, C. Ikan mujair, ular merah, si merah, D. Sebuah hutan, terdapat rawa di tepi sungai. Soal 14.
Pada suatu hari datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu seketika membuat panik seluruh hewan penghuni hutan. Semua hewan berlari ketakutan menghindari badai itu. Kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang dialami oleh tokoh adalah A. Panik, B. Berlari ketakutan, C. Datanglah, D. Menghindari. Soal 15. Seekor kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon yang sudah tumbang. 1. Betapa sedihnya aku diterjang badai, tapi tak ada satupun tempat aman untuk berlindung. Ratap kepompong. 2. Dari balik tanah muncullah seekor semut. 3. Dengan sombongnya ia menghina dan mengejek semut. 4. Kalimat langsung dalam kutipan teks tersebut bernomor A1, B2, C3, D4. Soal 16. Pagi serasa damai ketika terdengar riuhnya kokokan ayam. Seekor burung merak bernama Reuli dengan beberapa temannya berkumpul mencari makan. Belum lama mereka berkumpul, datanglah seekor elang yang dikenal dengan sebutan Pangeran Satria. Wajahnya sangat tampan dan berhati emas. Hampir seluruh burung betina sangat mengaguminya. Begitu juga dengan Reuli. Kedatangan Satria beserta dayang-dayangnya rupanya membawa kabar bahwa Pangeran Satria hendak mencari pendamping. Watak tokoh Reuli dalam teks tersebut digambarkan melalui A. Teknik analitik, B. Percakapan tokoh, C. Pelukisan latar tokoh, D. Reaksi tokoh terhadap tokoh lain. Soal 17. Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut, dan semut pun selamat serta berjanji ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Watak tokoh kupu-kupu dalam kutipan tersebut digambarkan dengan A. Teknik analitik, B. Teknik dramatik, C. Dialog tokoh tentang tokoh lain, D. Pelukisan latar tokoh. Soal 18. Tidak beberapa lama kemudian ia bertemu dengan seekor semut yang sedang kesusahan membawa telurnya. Dodo pun mendekati semut itu. Hai semut, siapakah namamu? Namaku Didi. Namamu siapa? Aku Dodo. Kamu mau jadi sahabatku? Didi mengangguk senang. Baguslah, kalau begitu mari kita mencari air dan makanan bersama. Didi kembali mengangguk. Watak tokoh dalam kutipan tersebut digambarkan dengan A. Teknik analitik, B. Melalui percakapan dan perbuatan tokoh, C. Melalui pelukisan latar tokoh, D. Melalui reaksi tokoh terhadap tokoh lain. Soal 19. Pada siang hari di akhir musim gugur, satu keluarga semut yang telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan, mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu seekor belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya datang dan memohon dengan sangat agar keluarga semut itu memberikan sedikit makanan untuk dirinya. Watak tokoh semut dalam kutipan fabel tersebut adalah A. Suka bersahabat, B. Suka menyindir, C. Suka menolong, D. Suka bekerja keras. Soal 20. Menjelang senja, seekor kelelawar mulai keluar dari sarangnya. Sepasang bola matanya menyapu pemandangan di sekitar lembah dan perbukitan. Dalam teks fabel, pernyataan tersebut sering digunakan pada bagian A. Orientasi, B. Resolusi, C. Komplikasi, D. Koda. Nah anak-anak, sekian dulu untuk latihan soal kali ini. Terima kasih.